Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak dosen, Kak Asdos, serta teman-teman sekalian. Di sini saya mewakili kelompok 5 bersama rekan-rekan saya di slide-slide selanjutnya dalam kelas Islam dan Muslim di Indonesia, khususnya yang ada di kelas A, akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai silsilah pendidikan Islam di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja dalam pendahuluannya. Agama Islam sangat menekankan pendidikan sejak awal kemunculannya. Masjid, musola, dan lembaga seperti pesantren dimanfaatkan untuk mengajarkan dasar-dasar Islam kepada masyarakat. Meski penjajahan Belanda berlangsung lama, pendidikan Islam tetap bertahan. Bahkan terjadi modernisasi melalui madrasah yang memadukan kurikulum Islam dan Eropa. Ini menginspirasi pesantren untuk beradaptasi dengan sistem nasional. Pesantren dahulu dikenal sederhana, fokus pada Al-Quran dan kitab klasik dalam bahasa Arab. Namun, perubahan besar terjadi sejak abad ke-20, terutama dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Tantangan globalisasi dan teknologi mendorong pesantren untuk menyeimbangkan kurikulum agama serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kini pesantren tetap memegang teguh 3 elemen, yaitu kepemimpinan mandiri, kitab rujukan klasik, dan sistem nilai yang sesuai dengan masyarakat. Dalam pengembangannya, pesantren perlu mempertimbangkan 2 hal, yakni institusional agar tetap relevan dan ideal agar mampu menyerap pengetahuan baru yang bermanfaat. Nah, kita masuk dalam Islam dan pesantren. Lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, pondok, surau, daya, dan madrasah telah berperan penting dalam perkembangan Islam di Indonesia sejak akhir abad ke-12. Institusi-institusi ini berfungsi sebagai pusat penyebaran ilmu agama, penjaga tradisi, bahkan tempat melahirkan ulama yang dipimpin oleh ulama terhormat seperti kiai yang ada di Jawa atau bahkan syekh di Sumatera Barat. Pesantren berbasis asrama awalnya sederhana, tetapi sekarang banyak yang memiliki fasilitas modern. Lembaga ini berkembang pesat sejak abad ke-19, sementara surau dan daya di beberapa daerah berubah menjadi madrasah atau sekolah model Belanda pada abad yang sama. Madrasah muncul pada awal abad ke-20 untuk merespon pendidikan Belanda dengan struktur jenjang yang jelas dari ibtidaya hingga aliyah yang mengajarkan ilmu agama dan mata pelajaran umum. Termasuk dalam dari pesantren ke madrasah atau transformasi pendidikan Islam pada awal abad ke-20, pendidikan Islam di Indonesia mengalami transformasi besar dengan hadirnya kebijakan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda yang mendirikan sekolah modern seperti Volkschool atau sekolah rakyat untuk masyarakat asli. Sekolah-sekolah ini awalnya kurang diterima di Jawa, tetapi disambut baik di Sumatera Barat yang kemudian melahirkan kaum intelektual penting bagi Indonesia. Secara bersamaan, ulama Indonesia berhubungan erat dengan gerakan reformis dari Kairo, di mana gagasan modernisme Islam dari tokoh seperti Muhammad Abduh mempengaruhi pendidikan Islam di Indonesia. Para pelajar yang kembali dari Kairo mendirikan lembaga pendidikan Islam modern seperti madrasah yang menerapkan sistem kelas dan menggabungkan ilmu umum dengan ilmu agama. Nah, di Minangkabau, Abdullah Ahmad mendirikan sekolah Adabiyah pada tahun 1909 yang menggabungkan kurikulum Belanda dan agama Islam, diikuti oleh sekolah dinia oleh Zainuddin Labai Al-Yunusi pada tahun 1915. Surau-surau juga berubah menjadi Sumatera Tawalib, institusi Islam modern. Sementara itu di Jawa, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912, memodernisasi pendidikan Islam untuk menghadapi perubahan zaman. Nah, secara keseluruhan, pendidikan Islam di awal abad ke-20 ini berubah dengan mengadopsi sistem modern dan melahirkan kaum intelektual muslim yang memiliki wawasan agama dan ilmu pengetahuan umum untuk siap menghadapi tantangan modern. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ke next slide. Jadi ada perubahan dan kelangsungan pesantren. Jadi
perkembangan pendidikan Islam di Indonesia yang ditandai oleh munculnya sekolah-sekolah dan madrasah Islam akhirnya mempengaruhi sistem pendidikan pesantren. Nah, beberapa pesantren ini mulai memperbarui manajemen kurikulum dan mengadopsi sistem madrasah sambil tetap mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya. Pesantren Tebu Ireng di Jawa Timur menjadi pelopor dalam upaya modernisasi ini. Didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Tebu Ireng tidak hanya membina para santri menjadi ulama, tapi juga mempersiapkan mereka dengan pengetahuan umum dan keterampilan yang lebih luas. Nah, sejak Orde Baru, peran pesantren berkembang menjadi pusat pendidikan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Pesantren kini didukung pemerintah melalui fasilitas pendidikan dan pengakuan setara dengan SMA. Nah, pesantren ini juga mulai hadir di kota-kota besar. Ini menjadi pilihan untuk banyak orang tua untuk mengingat anak-anaknya menguasai ilmu pengetahuan modern dengan dasar nilai-nilai Islam. Selanjutnya, slide ada modernisasi madrasah. Jadi modernisasi ini madrasah mulai berjalan terus diurus dengan sejak 1970-an, terutama ketika Orde Baru mengarahkan pembangunan nasional dan menekankan pentingnya madrasah sebagai subjek pembangunan. Nah, berbeda dengan masa sebelumnya, pemerintah melalui Kemenak secara aktif berkontribusi dalam modernisasi madrasah yang didukung oleh banyak pejabat lulusan perguruan tinggi Islam seperti IAIN dan STAIN. Nah, seiring perubahan ini, madrasah bertransformasi dari lembaga pendidikan agama menjadi sekolah umum berciri Islam. Nah, dengan tetap mempertahankan identitasnya melalui pelajaran agama, perubahan ini menjawab harapan masyarakat Muslim untuk mempertahankan madrasah sekaligus meningkatkan mutunya agar saling. Oke, baik teman-teman, kita lanjut kepada tren baru lembaga pendidikan Islam. Nah, pada tren ini, transformasi ini muncul bersamaan dengan meningkatnya kesadaran keagamaan di kalangan kelas menengah Muslim perkotaan sejak tahun 1990-an. Nah, hal ini juga ditandai dengan semangatnya santrinisasi atau Islamisasi. Nah, keluarga Muslim kelas menengah ini umumnya berpendidikan tinggi dan terpapar kemajuan sains dan teknologi dalam mencari lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya menanamkan ilmu agama tetapi juga membentuk karakter Islami. Nah, tren baru ini juga mendorong munculnya sekolah Islam modern yang mengadopsi sistem sekolah umum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Berbeda dengan madrasah yang masih di bawah Kementerian Agama atau Kemenak. Nah, sekolah Islam baru ini menekankan pendidikan karakter berbasis Islam, tidak hanya sebagai mata pelajaran, tetapi sebagai nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kami membuat tanggapan kritis dari kelompok kami, yaitu transformasi pesantren dan madrasah dalam menghadapi modernisasi pendidikan di Indonesia menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Tetapi ini bukan tanpa konsekuensi. Pada satu sisi, upaya memasukkan kurikulum umum dan struktur formal membantu santri dan siswa madrasah lebih siap menghadapi dunia modern. Namun ada risiko hilangnya identitas tradisional sebagai lembaga keagamaan yang berfokus pada ilmu agama. Keterlibatan pemerintah dalam menentukan kurikulum dengan porsi besar untuk ilmu umum juga berpotensi membuat madrasah lebih mirip sekolah umum, sehingga mengkikis karakter islaminya. Selain itu, fenomena sekolah Islam modern yang populer di kalangan kelas menengah menciptakan kesenjangan akses pendidikan karena biaya tinggi, mengesampingkan kalangan yang kurang mampu, walaupun perubahan ini membuka akses yang lebih luas lagi bagi perempuan Muslim.
Kesetaraan pendidikan masih perlu diimbangi dengan kesempatan sosial dan ekonomi pasca lulus. Modernisasi pendidikan di Islami ini perlu terus dievaluasi agar nilai-nilai Islam tetap kuat, sementara kebutuhan kompetensi modern juga terpenuhi. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok 5, yaitu kelompok kami yang mengambil kesimpulan pada pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan dari masa ke masa, dimulai dari sistem pendidikan tradisional seperti pesantren, surau, dan daya hingga berkembang menjadi madrasah modern dan sekolah Islam kontemporer. Pesantren awalnya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama dan pelestari tradisi Islam dengan metode pengajaran klasik. Tetapi seiring berjalannya waktu, banyak pesantren yang beradaptasi dengan mengadopsi kurikulum modern dan memperkenalkan mata pelajaran umum. Madrasah yang muncul pada awal abad ke-20 menawarkan model pendidikan yang lebih terstruktur dan formal dengan kombinasi antara pelajaran agama dan pengetahuan umum. Transformasi pendidikan Islam ini didorong oleh berbagai faktor termasuk kebijakan pemerintah kolonial, pengaruh gerakan reformis Islam, serta dorongan masyarakat untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan ajaran agama. Pesantren dan madrasah beradaptasi melalui adopsi sistem pendidikan formal, peningkatan fasilitas, serta perubahan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pesantren yang dulu dianggap tradisional kini berkembang menjadi pusat pendidikan yang komprehensif. Tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan umum yang relevan. Perkembangan pendidikan Islam saat ini menunjukkan kemunculan sekolah Islam modern yang lebih profesional dan berstandar tinggi. Sekolah-sekolah ini mengadopsi metode-metode pengajaran dan fasilitas modern, mengutamakan pendidikan karakter Islami, serta menggabungkan ilmu pengetahuan umum dan agama dalam kurikulumnya. Modernisasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia, tetapi juga memperluas peran lembaga pendidikan Islam dalam mencetak generasi yang memiliki wawasan keislaman yang kuat sekaligus berpengetahuan luas sehingga mampu bersaing di dunia global. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Terima kasih.